Yang lain siap-siap kalau misalnya harus revisi kamu bikin note, oke ya. Nanti saya masukin lagi wadah revisi. Harapannya memang beneran ada perubahan. Ayo Yasmin. Izin share screen ya, Bu. Ya, siap. Sudah terlihat belum, Bu? OTW ya. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penguji, saya ucapkan selamat datang. Di presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya kali ini yang berjudul Perancangan Ulang Identitas Visual RA Nuurus Saadah. Untuk abstraknya, RA Nuurus Saadah memiliki masalah pada identitas visualnya, terutama pada logo yang sekarang digunakan. Maka dari itu dibutuhkan untuk merancang ulang identitas visual RA Nuurus Saadah dengan tujuan untuk menyampaikan citra yang ingin disampaikan. Perancangan tersebut didukung dengan metode riset design thinking yang meliputi empathize, define, ideate, dan prototype. Hasil dari penelitian ini yakni perancangan ulang identitas visual RA Nuurus Saadah yang islami, modern, simpel, serta dapat menyampaikan citra keunggulan di bidang IMTAK dan IPTEK. Dengan kata kunci IMTAK dan IPTEK identitas visual dan RA Nuurus Saadah. Untuk pendahuluannya, yaitu ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, muncul rumusan masalah yakni bagaimana merancang ulang identitas visual RA Nuurus Saadah yang dapat mencerminkan citra serta visi misinya. Untuk ruang lingkupnya yaitu ada proses perancangan ulang identitas visual RA Nuurus Saadah ketiga, terus penggunaan teori yang berkaitan dengan perancangan ulang logo, teori gestalt, teori tipografi untuk logo, dan teori warna untuk logo, serta pengaplikasian desain logo RA Nuurus Saadah pada media turunan yang sudah ditentukan. Untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya itu adalah penulisan dalam tugas akhir ini untuk menghasilkan identitas visual baru bagi RA Nuurus Saadah agar sesuai dengan citra dan visi misi. Lalu manfaatnya itu untuk membantu menciptakan image dan positioning RA Nuurus Saadah, lalu menjadi rujukan untuk penelitian perancangan ulang identitas visual ke depannya, dan menjadi acuan untuk desainer grafis dalam merancang ulang identitas visual. Lalu ke perancangan ada analisis SWOT. Untuk strength-nya, yaitu kekuatan, sudah berpengalaman dalam mendidik anak usia dini sejak tahun 1994, lalu memiliki tenaga pendidikan yang berkompeten dan berprestasi. Peserta didik banyak memiliki prestasi baik itu di bidang agama Islam maupun kesenian, memiliki fasilitas belajar dan pendukung yang memadai, memiliki keunggulan dan penguasaan IPTEK dan IMTAK, memiliki biaya pendidikan yang relatif terjangkau, dan memiliki fasilitas yang lebih memadai dari taman kanak-kanak lain di sekitar Bekasi Utara. Untuk weakness-nya, belum memiliki standarisasi identitas visual yang baik, dan karena sudah beroperasi sangat lama, membuat identitas visual RA Nuurus Saadah tidak lagi dapat mencerminkan citranya, dan logo yang diaplikasikan ke media terkait memiliki permasalahan itu tidak dapat terbaca dengan baik. Untuk opportunity, mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari orang tua siswa, terus banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang unggul, dan bersebelahan dengan masjid besar yaitu Masjid Nuurus Saadah sehingga dapat memperkuat citra sebagai taman kanak-kanak Islami, dan peserta didik dan tenaga pendidik memiliki banyak prestasi yang dapat meningkatkan kepercayaan dari orang tua siswa. Dan yang terakhir ada threat-nya atau ancaman. Yang pertama ada mulai bermunculan banyak taman kanak-kanak serupa di daerah sekitar, keraguan calon konsumen kepada RA Nuurus Saadah karena citra keunggulan di bidang IPTEK tidak muncul di dalam logo. Taman kanak-kanak di sekitar Bekasi Utara sudah memiliki identitas visual yang cukup baik. Logo RA Nuurus Saadah masih kurang dikenal oleh masyarakat, dan banyak orang tua siswa yang mulai menyekolahkan anaknya di taman kanak lain di sekitar. Untuk kompetitornya yaitu yang pertama ada RA Aimanar dan RA Avicenna.
Lalu objektifnya merancang ulang identitas visual dari RA Nur Saada dilengkapi dengan standarisasi untuk mempermudah proses pengaplikasiannya serta memperkuat positioning di mata audiens. Untuk target audiensnya, yang pertama demografi, SES B sampai A atau menengah ke atas, orang tua berumur 25-40 yang memiliki anak usia 4-6 tahun, orang tua yang ingin menyalakan anaknya di taman kanak-kanak dengan berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Lalu untuk geografinya sekitar Bekasi Utara dan psikografinya orang tua yang menerapkan kehidupan Islami, gemar mempelajari tentang Al-Quran dan mengikuti kemajuan teknologi. Untuk proses desainnya, saya melampirkan mind map serta mood board yang ada di skripsi saya. Untuk mind mapnya, saya menelaah lebih lagi tentang RA Nur Saada, dan untuk mood boardnya rata-rata saya mengambil dari tema-tema yang lainnya. Untuk sketsa thumbnail, saya mencoba menelaah logo-logonya, dan saya juga menelaah font yang akan saya pakai untuk logo tersebut, logo baru. Ini hasil desain komprehensifnya. Yang pertama dari kiri, lalu yang kedua dan yang ketiga. Untuk desain yang terpilih, saya memilih desain ketiga karena desain yang ketiga itu menurut saya simple dan sudah terarah. Saya mempunyai yang hasil yang pertama, lalu yang kedua yang simpelnya, dan yang ketiga yang akan dimodifikasi. Untuk mock-up-nya, saya menggunakan amplop, stationery, serta alat-alat seperti untuk kebutuhan sekolah. Kesimpulannya, dengan konsep desain yang Islami, modern, dan simpel, maka menghasilkan logogram yang berupa bentuk stilasi dari Ka'bah, 3 pilar matahari, dan 8 arah mata angin. Penggunaan warna utama hijau juga lebih mencerminkan kesan Islami pada logo. Pada logo type juga menggunakan ambigram dengan tujuan agar logo lebih fleksibel dan juga logo menjadi lebih menarik. Untuk menjaga standarisasi dan konsistensi logo agar tetap terjaga dengan baik, maka dibuatlah grafik standar manual atau GSM sebagai panduan penggunaan logo. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, timernya 7 menitan, 7 menit 20 detik ya, saya stop. Dek, penguji kedua, cie. Ayo Dek, komen kamu apa Dek? Kalau komen dari saya yang jelas, ya, yang jelas pertama presentasi ini dia lebih simpel ya daripada punya Maul, karena Maul punyanya sampai 30 slide tadi, ini cuma sekitar 11. Tapi sayangnya dengan dibuat lebih simpel itu, slide-nya dibuat lebih dikit, Yasmin ini bikin jadi lebih banyak informasi dalam satu slide gitu. Jadi dalam satu slide banyak informasi. Juga di bagian awal itu kurang pembahasan seperti landasan teorinya bagaimana, metode rancangannya bagaimana. Jadi kelihatannya itu dari informasi yang ada cuma di copy paste terus di just writing gitu. Contoh lainnya itu ada di bagian tadi di kompetitor juga. Coba Yasmin jangan ditutup dulu share screen-nya Yasmin. Oke, bentar Bu. Iya, nggak apa-apa, kita kan belajar ya. Justru dengan begini kamu supaya lebih semua ya, supaya lebih siap tahun depan. Terus Dek, sambil Dek. Oke, ya di bagian kompetitor tadi juga digabung dengan beberapa informasi lainnya di kreatif brief gitu. Seharusnya di situ juga bisa digali gitu lebih dalam. Coba dilihat Yasmin di bawah lagi. Bawah lagi. Diklik aja Min ya, halamannya Min, 1, 2, 3, 4-nya gitu kan. Nah, ya di sini. Tadi rancangan. Nah di sini terlalu banyak informasi gitu, listnya banyak banget dalam satu slide, bikin bingung.
Terus di kompetitor tadi cuma dijelasin aja kalau kompetitor itu ada Almanar, ada Avicenna, itu seharusnya bisa digali seperti Maul tadi walaupun belum tepat, belum tentang kemasannya, tapi setidaknya di sini bisa lebih diperdalam gitu. Jadi bisa terlihat oleh penguji mungkin ya, kayak oh ternyata anak ini menguasai seperti itu. Mungkin itu Bu dari saya. Siap, terima kasih Adek. Sebelum saya ke slide-nya Yasmin, saya menyampaikan teknik presentasinya ya, karena ini saya merangkum dari yang Maul dengan yang Yasmin. Oke, tadi Maul belum saya sampaikan supaya dua ini kelihatan berbeda. Pertama, tadi saya udah disinggung sama Adek ya Ul, bahwa kamu banyak menyampaikan apa tuh, seperti apa tuh, nah gitu-gitu ya Ul. Jadi seolah-olah kamu bertanya ke penguji. Nah ini perlu latihan. Oke, perlu latihan untuk kalimat yang kita sampaikan. Yang kedua, baik Maul maupun Yasmin ini masih, terutama Maul ya, masih belum, mungkin karena belum beneran, tapi saya yakin harusnya latihan, masih belum menggunakan bahasa yang formal. Oke, jadi masih berasa bahwa ada teman-teman di situ. Nah ini harus latih, dikondisikan bahwa walaupun ada teman-teman yang nonton, nanti fokus kamu bicara dengan penguji. Nah, salah satunya adalah yang disampaikan pada saat kamu presentasi, jangan pernah membawa saya, kami, kita, jadi jangan pernah membawa subjek. Oke, contoh tadi, dalam tugas akhir saya, nggak usah begitu. Jadi langsung aja. Dalam tugas akhir ini, desain yang dipilih, jadi pakai kalimat pasif, kalimat laporan. Oke. Lalu yang saya highlight lagi tadi, terutama Maul, itu ada kata misalnya begini. Menurut beliau, kemasannya kurang pas. Menurut beliau, nah itu nggak perlu nak. Ini kan proyek kita. Kamu tidak usah membawa-bawa klien, tidak usah membawa-bawa pembimbing, tapi kamu fokus, kamu menjelaskan apa yang kamu buat. Kalau kamu ingin cerita tentang produknya, nggak usah membawa owner. Kamu bisa menjelaskan dengan cara. Sebelumnya kemasan Haji Maimuneh ini dibuat belum mewakili makanan Betawi. Sehingga dalam riset ini dirancang kemasan yang mewakili masakan Betawi yang bisa diterima dengan anak muda. Karena produk ini sekarang akan dijual untuk anak muda. Ya. Jadi tidak bercerita beliau, owner, itu. Sampai sini bisa di capture ya? Ibu. Sip. Lalu untuk Yasmin, dan ini pasti yang lain juga berpikir seperti ini. Jadi tolong dicatat. Pada saat Anda diminta menjelaskan sketsa, ada 3 alternatif, lalu Anda mengatakan, saya memilih alternatif ketiga. Karena menurut saya desain ini bla bla bla. Nah itu sedapat mungkin jangan mengatakan saya memilih. Dan jangan mengatakan menurut saya desain ini. Oke. Karena dalam konteks meyakinkan penguji, desain yang terpilih bukan karena dipilih oleh kamu maupun dipilih oleh klien. Tapi konteks ini adalah desain kamu harus sesuai dengan brief yang diminta dan harus sesuai dengan targetnya dan harus sesuai dengan teori yang ada. Get the point ya? Ada yang belum paham maksud saya?
Boleh angkat tangan kalau belum paham? Jadi please nanti latihan jangan bicara bahwa dari 3 alternatif saya memilih. Jangan begitu. Tapi Anda boleh dengan kata begini. Dari 3 alternatif, desain terpilih adalah alternatif kedua. Karena desain ini merepresentasikan targetnya untuk Islami meningkatkan imtak dan imtek. Islami diwujudkan dengan warna hijau, imtak itu diwujudkan dengan gambar buku, imtek itu diwujudkan dengan bla bla bla. Balik lagi ke brief, bukan karena saya, karena klien ataupun pembimbing. Sampai sini, oke, bisa dipahami kah? Halo, Bisa, Bu. itu ya. Giat, Aldo, Ayas, Ya, Bu. Ya, Bu. Rifan, Ya, Bu. Doji, Ya, Bu. Nabil, Ya, Bu. ya. Karena ada yang pada saat sidang ngomongnya, saya tadinya memilihnya alternatif kedua, Bu. Tapi pembimbing saya nyuruhnya alternatif ketiga. Udah selesai hidupmu, Nak, di situ, Nak. Ya. Jadi ketika sidang tugas akhir, tidak ada kamu bawa-bawa pembimbing, bawa-bawa klien. Perjuangkan bahwa itu sesuai dengan teori ilmiah riset. Paham? Itu dulu yang paling poin pentingnya. Ya. Oke? Ya, Bu. Nah, sekarang saya mau sedikit, tadi Yasmin udah bilang, Bu, kayaknya saya banyak revisi. Yes, oke, alhamdulillah Yasmin. Ketika kamu sudah aware dari kita bedah slide-nya Maul, kamu merasa banyak revisi. Oke ya. Nah, sambil yang lain juga nih, coba saya minta dari atas deh, Yasmin. Slide 1. Oke, good. Slide 2. Nah, di sini, Nak. Semua, ya, kelas 6 ini, 6B. Ketika Anda mempresentasikan tugas akhir, itu bukan abstrak yang kamu munculin. Karena abstrak ini sebetulnya adalah rangkuman dari semua tugas akhir, dari semua tulisan. Ya, jadi abstrak ini bukan untuk dipresentasikan. Dia hanya highlight rangkuman dari bab 1 sampai bab 5. So, next slide setelah judul harus itu adalah latar belakang. Boleh didahului dengan pendahuluan. Ayo next, Yasmin. Tapi jangan lupa, di dalam pendahuluan itu yang pentingnya justru latar belakang. Apa yang melatar belakangi project ini kamu desain. Ya, jadi latar belakangnya jangan lupa. Nah, saya setuju sama Ade, kamu cuma seolah-olah mengcopy paste yang dari tugas akhir. Karena ini sangat-sangat kalimat semua. Kalau bisa, poin utamanya aja. Ya. Nah, tolong dicatat dalam slide pendahuluan yang paling penting itu justru latar belakang sama masalah. Ya. Ruang lingkup hanya sekedar kamu nggak usah kamu tulis sampai kamu jelasin sedikit juga boleh gitu ya. Tujuan dan manfaat nggak usah kamu jelasin detail tapi kamu hanya sampaikan pada saat presentasi juga boleh. Yang penting ada di slide adalah latar belakang kenapa proyek ini diambil dan rumusan masalahnya. Karena latar belakang itu adalah dasar yang kamu lihat adanya suatu masalah. Dari latar belakang itu baru kamu rumuskan. Gitu ya. Oke Yasmin, jadi bisa direvisi. Next. Nah, kalau bicara perancangan,
Ini saya setuju sama Ade. Ini isinya sebetulnya bukan tiba-tiba analisis SWOT. Kamu nggak ada teorinya ya, Dek ya tadi ya. Nah, jadi tadi bab 1 itu isinya latar belakang dan rumusan masalah. Masuklah slide berikutnya itu teorinya. Baik dalam bentuk rangka teori, bagan, maupun teori yang seperti mau tadi, teori 1, teori 2, teori 3. Nah, ini yang nggak ada di Yasmin. Nah, sehingga perancangan ini sebetulnya adalah bab 3. Nah, bab 3 pun tadi seperti Adek bilang, kamu belum menjelaskan kamu merancangnya dengan metode apa, kok tahu-tahu analisis. Ya Yasmin ya, nanti direvisi Oke, ya. Bu. Metodenya pakai apa dalam kamu merancang? Lalu metode tersebut kan perlu data. Cara ngumpulin datanya bagaimana? Nah, itu wajib ada. Lalu kalau data itu sudah terkumpul, analisisnya pakai apa? Nah, barulah analisis SWOT. Nah, dalam analisis SWOT ini juga jangan seperti ini sajiannya ya. Ini sama seperti kamu mengcopy paste dari tugas akhir. Bikinlah yang baik analisis SWOT. Ambil yang penting aja nanti ya. Oke, next Yasmin, slide 5. Ya, itu kan masih lanjutan ya. Kalau bisa analisis SWOT itu ya udah satu slide isinya SWOT dan pengaliannya, matriksnya. Oke, slide 6. Nah, kalau ngomongin kompetitor, objektif, target, itu bukan perancangan lagi. Apa kira-kira ini judul besarnya harusnya? Arahan kreatif, Bu. Yes, good Raden. Harusnya kreatif brief. Ya, nah kreatif brief isinya target audiensnya siapa, objektifnya apa gitu ya. Kalau perlu yang paling penting yang harus di-highlight dalam creative brief itu apa? Tone and manner atau design style. Karena you are designer. Kamu ngedesain yang kayak gimana, untuk siapa, dan tujuannya apa. Jadi 3 itu yang gak boleh lewat. Mengenai kompetitor, boleh masuk dalam creative brief dan saya sepakat dengan Ade, jangan hanya disebut Rodatul Atfal Almanar. Karena ini ngomongin identitas visual, maka kompetitornya boleh kamu munculin logonya. Oh, logo Almanar kayak gini, logo Avicenna kayak gini, logonya Al-Azhar begini, logonya Al-Jabar begini gitu. Karena konteksnya identitas visual. Supaya apa? Supaya semua logo itu sebagai referensi pembanding untuk nanti logo yang kamu bikin baru. Gitu ya, Yasmin ya, dan yang lain. Jadi kalau ngomongin kemasan, kompetitor, ya kayak Maul tadi, gambar kemasannya yang dimunculin, bukan namanya Maici, banana, bukan. Bener-bener kemasan Maici, bener-bener kemasan banana. Nah ini juga sama, kalau ngomongin identitas visual, ya kompetitornya bener-bener identitasnya yang dimunculin. Gitu ya, Yasmin ya, Oke, dan yang Bu. lain. Oke, slide berikutnya, 7. Oke, ini proses desainmu. Oke, nggak apa-apa. Di sini cukup. Nanti kamu jelasin. Good. Next. Oke, ada sketsanya. Oke, next. Oke, ini logo Polteknya karena kamu ini ya, kamu cut dari TA-nya ya. Tapi oke, ada 3. Next. Oke, nah ini secara slide oke, tapi tadi secara penjelasan dikoreksi ya. Jangan saya ambil menurut saya gitu ya, Yasmin ya. Iya, Bu. Next, udah benar ini slide-nya disajikan. Nah, balik dulu ke atas. Ada satu slide yang putus. Nah, ketika desain terpilih, sedapat mungkin ini kan satu dulu Yasmin, satu desain terpilih, satu jebret ya, jebret deh, satu lah pokoknya desain memang terpilih. Lalu kamu sampaikan tuh secara singkat satu kalimat filosofinya apa yang paling menguatkan gitu.
Tadi kan dia karena apa? Untuk menjelaskan impact dan impact gitu ya. Bener kan? Iya, Bu. Nah, satu kalimat aja. Filosofi dari logo ini apa? Lalu baru slide berikutnya boleh dan tidak boleh logo itu dipakai. Ini kan kamu nggak jelas tuh. Merah, kuning, hitam itu maksudnya apa? Apa itu maksudnya? Itu maksudnya ini, Bu, apa namanya? Warna taman kanak-kanak gitu, Bu. Nah, ini nggak jelas. Jadi kamu sampaikan. Lalu logo yang tengah dengan logo yang kiri bedanya apa tuh? Beda font tuh. Kalau yang tengah itu dia bikin lebih simpel gitu, Bu. Yang kiri? Kalau yang kiri dia pakai font yang dia bikin gitu. Lah terus jadi ujung akhirnya dia pakai yang mana? Yang paling kiri. Ya berarti yang tengah nggak usah kamu masukin. Buat apa? Membingungkan penguji nanti. Malah kamu yang jadi sebagai desainer mau dipakai yang mana? Kira-kira kayak gitu kan? Mm-mm. Nah, lalu dalam konteks logo justru yang penting kamu sampaikan adalah sebelum mock up ya. Kamu sampaikan logo itu do and don't-nya apa. Misalnya logo ini nggak boleh dibalik, logo ini nggak boleh kanan kiri antara logo mark dengan logo teks. Nah itu yang penting nak. Seorang desainer harus menyampaikan itu. Ya, jadi setelah ngomong desain terpilih, gambar logonya yang dipilih, lalu GSM-nya lah kira-kira. Sebelum mock up GSM-nya tuh apa? Ya, oke? Oke, Bu. Nah, jadi ada yang satu slide kurang ya. Oke, applause buat Yasmin, thank you. Makasih, Bu. Sama-sama. Saya minta satu lagi, terakhir, ini hari ini 3 dulu ya. Nanti saya minta yang offline. Mau saya sebut atau volunteer? Ada yang mau uji nyali, mumpung udah bikin, biar terbahas? Saya boleh deh, Bu. Sip, Rifan. Biar abis ini mau berangkat kuliah. Langsung Ada kuliah apa emang? ini, kewirausahaan, Bu. Oh, oke. Bentar ya, Bu. Sip. Bentar ya, Bapak. Ibu penguji. Dibuka dulu ininya. Bu, maaf, sebelumnya saya mau nanya, Bu. Mm-mm. Untuk yang sketsa tuh perlu semuanya dimasukin atau hanya beberapa yang terpilih aja, Bu? Masukin sih mungkin boleh aja, tapi saat kamu jelasin, kamu paling tidak 3 aja kamu jelasin. 3 sketsa utama. Ya, Oke, Bu, kadang-kadang makasih, Bu. ada pembimbing yang mintanya sketsanya banyak sampai 50-an. Jangan salah ya.